Oke guys, balik lagi bersama saya Ratcu Tarigan dan kali ini di Cogan Stock Podcast ada Kak Narisa Sofiana Dewi. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabar di masa pandemi kali ini? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana kabar sebaliknya? Aku baik, alhamdulillah juga bisa bertahan sampai hari ini. Karena banyak juga yang sudah gugur. Oke, Kak Narisa sebenarnya aku pengen tanya sih sebelum kita discuss sama kakak seperti itu. Kakak ini lebih pengen dipanggil apa? Karena kan di Instagram kakak kita share screen dulu guys. Jadi biar teman-teman juga yang nonton pada tahu ya kan. Kita share screen dulu. Nah, ini dia Instagramnya. 17,5 ribu pengikut seperti itu. Ingin dipanggil apa nih? Karena banyak sekali. Part of Mom Squad NG, part of Echa Management. Pengen panggil apa sebenarnya? Panggil apa namanya gitu? Enggak, pekerjaannya. Pekerjaan? Bisa dibilang influencer kalau misalkan orang-orang bilang sih bilangnya influencer gitu Kak. Influencer di bidang apa nih? Kecantikan kah? Terus busana kah atau apa? Ya aku interestnya ke beauty, tapi lebih kadang aku juga ke make up, cuman lebih seringnya aku bahasnya skincare sih Kak. Oke, skincare. Secara spesifik skincare dalam arti apa nih? Buat wajah, buat kulit, tangan atau apa nih? Skincare dalam spesifiknya apa? Semua sih, wajah ke badan, terus hair care juga aku bahas. Oke. Semuanya aku bahas. Pokoknya tentang all body gitu. Wajah, badan, kayak kadang aku bahas juga tentang body care ataupun hair care juga. Oke. Kayak gitu. Wow, ini menarik. Soal sharing aja gitu di Instagram. Oke. Jadi soal perawatan wajah, perawatan tangan dan yang lain sebagainya, berarti Kak Narisa ini bisa dibilang sangat ahli lah di bidangnya seperti itu. Gak begitu ahli sih, cuman emang suka gitu dalam bidang ini tuh suka. Terus emang pada awalnya sih sebenarnya dulu aku juga masih pemula sih beberapa tahun yang lalu. Cuman berhubung aku itu dari semenjak SMA, jadi ceritanya gini. Cerita sedikit ya. Boleh, silakan. Jadi dari aku sekolah SMA itu, aku tuh mulai jerawatan kan. Jerawatnya itu sampai bukan cuman jerawat kecil-kecil gitu, jerawat batu gitu kan yang gede-gede. Kalau kalau dipegang itu sampai sakit gitu. Jangankan dipegang, nggak dipegang aja tuh kan sakit. Nah, dari SMA sampai aku kerja, bahkan sampai aku nikah pun, aku masih punya jerawat dan banyak banget itu tuh, nggak cuma satu, tapi semuka gitu kan. Cuman awalnya kan orangnya cuek banget ya. Sebenarnya untuk penampilan dulu itu aku orangnya cuek banget. Cuman setelah ada omongan yang gak bagus gitu ya, kayak sedikit kalau bisa dibilang kayak dibully gitu kan, sama adalah gitu, nilai negatif sama aku, apalagi kalau orang tuh kan kadang suka ceplos-ceplos gitu ya kayak misalkan kayak kok kamu jerawatan gitu sih gitu kan, kok pokoknya kata-katanya nggak enak gitu kan. Apalagi sampai ada yang ngehubungin sama suami aku, jadi kayak sampai bilang kamu tuh dandan dikit napa, kok nggak malu apa suami kamu tuh gini gitu, kok kamunya begini kan. Sampai dari situ aku mulai
merubah diri aku 180 derajat. Jadi mulai belajar mengerti skincare, make up dan segala macam, barulah aku pada saat sampai saat ini aku bisa sharing-sharing sama teman-teman semuanya yang sama-sama pejuang jerawat gitu, Kak. Jadi awalnya aku sendiri itu memang pejuang jerawat, sampai aku belajar baca-baca, terus pokoknya aku tuh kalau iniin sesuatu tuh sampai belajarnya tuh sambil nontonin yang beauty expert gitu ya, tentang ingredient, tentang nama-nama bahan, tentang jenis kulit segala macam, apa penyebab jerawat, pokoknya sampai kayak belajar tuh banyak banget gitu, sampai dari tulisan-tulisan. Nah, makanya setelah aku tahu semua tentang skincare ini, aku berusaha untuk sharing-sharing di Instagram gitu. Oke. Ini menarik, Kak. Kak, tapi sebetulnya berapa tahun Kakak kemudian belajar untuk tahu ini skincare yang baik, ini skincare yang dapat menghilangkan jerawat, itu kira-kira prosesnya berapa tahun? Bisa Kakak paham soal skincare seperti itu? Berapa tahun ya? Aku dari anak aku itu sekitar 2-3 tahun lah. 2 sampai 3 tahun. Oke, sekitar 2 sampai 3 tahun aku belajar. Oke, caranya gimana? Bagaimana Kakak mempelajari skincare itu? Apakah lihat tutorial YouTube atau Kakak hanya sekedar tahu dari teman atau gimana caranya? Bisa benar-benar tahu. Aku biasanya baca, baca-baca, terus nonton YouTube juga sih, tapi YouTube-nya itu bukan bahas tentang tutorial gitu, tapi kayak yang tentang yang beauty expert gitu loh, Kak. Biasanya kalau nggak salah aku tuh paling banyak tahunya dari Female Daily. Ada akun YouTube-nya Female Daily kalau nggak salah. Afi Asegaf di situ ada. Itu di situ ilmunya banyak banget tentang kulit sensitif dan segala macam, tentang ingredients juga diajarin. Oke, ini menarik. Kemudian ada nggak sih perubahan respon dari orang ketika dulu Kakak dibully sama orang seperti itu karena muka jerawatan, lalu kemudian sekarang sudah mulus seperti ini, apakah respon orang berbeda atau kayak ngapain sih cantik-cantik diomongin lagi? Gimana respon orang ketika nggak tahu muka Kakak begini? Setelah glow up sih alhamdulillah nggak pernah dapet bully lagi ya, karena kan malahan sih banyak banget orang yang intinya tuh kayak jadi pelajaran gitulah dalam hidup aku tuh, jadiin sharing buat mereka, aku tuh kadang suka, jadi banyak banget orang yang sekarang itu malah yang intinya tuh kayak sering curhat gitu sama aku. Gimana caranya misalkan pengen bangkit, terus pengen keluar dari zona-zona punya jerawat banyak tuh, caranya buat nyelesain masalahnya gitu. Alhamdulillah sih banyak teman-teman yang setelah konsultasi sama aku, setelah sharing-sharing sama aku, banyak banget yang udah kebantu sama sharing-sharing aku sampai udah nggak jerawatan lagi gitu, sama udah nggak jerawatan gitu, sama udah glow up gitu. Alhamdulillah. Bersyukurnya di situ ya. Jadi suami makin sayang ya, Kak? Iya dong. Oke, ini menarik sih. Tapi Kak, sebenarnya gini, kalau Kakak punya pengalaman dibully karena jerawat batu lah istilahnya kayak gitu kan, seberapa nggak enak sih punya jerawat batu seperti itu? Kan Kakak sudah pernah merasakan tuh. Seberapa nggak enak punya jerawat batu? Saking nggak enaknya ya, aku tuh dulu jarang banget buat ngaca, jarang banget buat selfie. Ya pokoknya ngelihat kaca aja tuh males, terus nggak enaknya tuh ya kalau ketemu orang tuh ya gitu, kayak nyinyir gitulah. Terus misalkan jerawatan ya sekarang gitu, jadi kayak pokoknya mimik mukanya kayak gitu. Iya, betul. Udah gitu kan waktu itu aku tuh emang agak gemuk ya badannya, karena kan abis lahiran biasa ya, makanya
dulu itu selain jerawat, terus badan juga kan gemuk. Untungnya posisi aku lagi gemuk, terus bukan jerawatan itu suami aku masih terima aku apa adanya. Tapi orang-orang tuh pada nyinyir gitu, gemukan lah, apalah, gak enaknya sih denger dari orang sih, omongan jelek dari orang, kayak semacam bully gitu. Tapi apa namanya, kalau aku sendiri memang orangnya cuek ya, maksudnya sebenarnya nggak terlalu memikirkan, cuman kalau misalkan udah kayak berhubungan, kok kamu kayaknya malu-maluin suami kamu deh. Nah, udah ngebahas ke suami atau ke keluarga aku tuh jadi kayak lebih sedih gitu. Tapi kalau cuman ngebulinya ke diri aku sendiri sih itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan kayak omongannya tuh, kamu malu-maluin suami kamu banget deh. Nah gitu, itu yang bikin aku nggak enak banget sih sebenarnya. Oke, wow, ini menarik sih Kak. Pengalaman Kakak menarik sih. Pada saat dibully kayak gitu, respon suami apa Kak? Mungkin kan buat laki-laki nih yang ingin mencintai pasangannya secara sepenuh hati gitu kan, bisa belajar dari suami Kakak ketika itu. Apa respon suami ketika Kakak dibully karena jerawat batu seperti itu? Mungkin boleh di-share Kak. Kalau suami sih ya sebenarnya sama sih, suami tipe yang cuek sih. Maksudnya cuek itu maksudnya dia jarang banget peduli dengan ucapan orang-orang. Dan dia memang alhamdulillahnya terima aku apa adanya dan memang nggak pernah denger gitu apa namanya, dengerin omongan-omongan jelek orang lain sih. Yang penting sih suami itu emang orang yang apa ya, emang kalau misalkan udah terlanjur sayang kali ya. Jadi kayaknya akan terima dengan keadaan apapun. Karena kan sebenarnya gini sih, kalau misalkan seorang istri itu, dia itu cantik, baik ataupun buruknya itu tergantung suaminya. Misalkan kalau misalkan suaminya mau nih ngasih biaya atau dana gitu untuk istrinya buat supaya glow up gitu ya, dari pakaiannya, dari skincare-nya. Skincare sendiri itu kan nggak murah ya kayak. Bahkan bisa sebulan itu ada yang mencapai biaya skincare itu ratusan ribu. Maksudnya butuh biayanya itu. Makanya suami itu jangan cuman kayak ngasih nuntut gitu, nggak cuman nuntut istrinya buat kamu harus cantik, kamu harus gini, tapi suami nggak ngasih solusi gitu. Intinya sih, kalau selama ini suami aku itu bukan tipe suami yang suka nuntut. Jadi kalau misalkan sampai sekarang pun kan aku dari gemuk itu kan aku berusaha diet ya, tapi dia sama sekali nggak pernah komentar, kamu kurusin badan dong atau gimana, nggak. Tapi malahan dia istilahnya, gak apa-apa lah, yang penting sehat gitu. Betul, jadi emang aku sendiri sebenarnya semuanya tuh yang inisiatif, aku pengen gak ada jerawat, pengen glow up, terus misalkan pengen ngurusin badan, itu semua inisiatif aku sendiri buat ngebahagiain pasangan aku, ya suami aku itu. Tapi memang suami aku sendiri itu gak sama sekali gak nuntut, kamu harus gini, harus gitu, enggak sih. Tapi ya pasti kan semuanya menyesuaikan ya, kalau misalkan dia memberikan dana yang cukup untuk aku beli skincare segala macam. Betul. Akhirnya juga nanti si perempuan itu tuh bisa istilahnya bisa glow up sendiri gitu tanpa dituntut sama suami. Betul, sepakat kalau itu. Buat laki-laki nih yang nonton, dengerin tuh sarannya dari Kak Narisa. Anda mau nikahin anak orang, nggak mau beli skincare-nya gimana? Oke. Kak, tapi kakak sekarang sudah menikah. Kalau boleh tahu sebenarnya ini agak kepo sedikit sih. Kakak nikah di usia berapa seperti itu? Aku tuh nikah muda, Kak. 19 tahun aku udah nikah. Wah, beneran nih 19 tahun? Iya, asli. Oh my God. Apa pertimbangannya menikah muda? Menikah muda? Ya, sebenarnya faktor itu sih, kepepet. Awalnya itu karena memang sebenarnya aku itu
apa namanya, nggak pada saat aku kan mulai hijrah itu dari dulu kan aku tuh cewek yang tomboy ya kayak cewek tomboy, terus misalkan nggak pernah kalau misalkan pakai baju pun mirip-mirip cowok gitu, rambut pendek gitu kan, cewek tomboy, dan mulai hijrah itu semenjak SMA gitu kan. Nah, emang aku sempet pacaran, cuman setelah SMA itu aku tuh udah hijrah dan nggak mau pacaran gitu Kak. Jadi nggak mau punya pacar lagi kalau misalkan yang hijrah itu dulu. Tapi karena keadaan keluarga aku, aduh curhat sedikit nih. Nggak apa-apa. Cuman waktu itu tuh karena kan orang tua aku tuh udah bercerai, intinya sih. Ayah sama ibu aku tuh udah cerai dan ayah aku itu nggak ngebolehin aku buat ketemu ibu aku gitu. Intinya sih gitu. Pokoknya kayak mereka tuh selalu bertengkar dan karena posisinya waktu itu aku tinggal di rumah ayah aku. Dan pas di sana tuh aku nggak boleh sama sekali mengunjungi ibu aku gitu kayak gitu. Nah pada akhirnya karena bingung kan, maksudnya masa aku nggak boleh ketemu sama ibu aku sendiri gitu kan. Nah dari situ karena saking bingungnya, karena aku kan dulu lebih seringnya kalau misalkan yang namanya anak broken home itu nggak bisa curhat sama sekali sama siapapun kan. Betul. Untungnya aku itu karena di kampung ya, kalau di kampung tinggal di kampung itu kan ada pondok gitu ya, semacam pondok kayak guru ngaji gitu. Nah aku tuh sering curhatnya tuh kayak nganggep guru ngaji aku tuh kayak nganggep orang tua sendiri, sering curhat sama beliau. Terus disaranin sama beliau itu lebih baik aku tuh nikah aja gitu, karena kalau misalkan nikah itu segala izin mau misalkan mau ke rumah ayah atau mau ke rumah ibu tuh izin semua ada pada suami kan. Betul. Iya enggak? Kalau istri udah nikah kan izinnya pada suami. Betul. Nah, makanya disaranin aku buat nikah. Sedangkan emang pada saat itu aku tuh emang nggak lagi deket sama siapapun dan nggak punya pacar. Jadi emang posisinya pada saat disaranin buat nikah tuh emang nggak ada calon sama sekali sih sebenarnya. Cuman yang namanya jodoh akhirnya ketemu sama suami, dan suami juga emang niatnya pengen nikah cepat gitu. Akhirnya kita ketemu, terus suami itu kita baru kenal 2 minggu, suami langsung ngelamar aku dan akhirnya dalam jarak waktu sekitar 9 bulan kita nikah gitu. Dan memang alasan aku kenapa tiba-tiba, padahal aku tuh baru kenal ya, baru kenal dia. Sama sekali aku nggak tahu lah dia itu orangnya kayak gimana. Jadi pada saat dia ke rumah terus ngomong dia mau ngelamar itu, aku tuh sholat istikharah. Tahu sholat istikharah nggak? Apa tuh? Mungkin penonton yang sholat istikharah. Apa kira-kira? Jadi pada saat kita kalau misalkan mau menikah itu, nih teman sharing juga ya teman-teman, kalau misalkan mau nikah itu ada baiknya sholat istikharah dulu. Jadi sholat istikharah itu kita kayak bermusyawarah gitu sama Allah. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Dan setelah itu nanti tuh kayak kita tuh kayak dikasih semacam mimpi-mimpi gitu. Nanti dikasih jawaban atas pertanyaan apa yang kita pertanyakan pada saat setelah sholat istikharah itu. Nah, alhamdulillah kan waktu itu aku nanya waktu sholat itu, ini apakah calonku ini benar-benar baik gitu kan. Dan ternyata jawaban mimpinya itu alhamdulillah itu baik gitu kan. Di dalam mimpinya itu nunjukin kalau calon suami aku tuh baik, dan memang terbukti sampai saat ini. Aku udah nikah selama 9 tahun itu nggak pernah ngerasa nyesel banget, nggak pernah ngerasa nyesel ataupun ngerasa nyesel udah nikah sama dia, nggak pernah sama sekali. Wow, ini kisah yang menarik tau, yang orang jarang publish seperti itu. Tapi gini Kak, maksudnya orang yang nikah muda kan identik dengan perceraian seperti itu. Kakak ketika melihat realitas bahwa orang yang nikah muda gampang cerai, apakah kakak pernah rasa khawatir soal itu?
Khawatir enggak sih. Kalau tentang sebenarnya gini, kalau rumah tangga itu gimana laki-laki sih. Jadi kalau misalkan laki-lakinya itu bisa memimpin istrinya dengan baik, insya Allah sih. Dan yang paling penting itu laki-laki itu bisa paling mengalah. Intinya sih itu. Karena kan apalagi misalkan kalau perbedaan usia, biasanya ya ada perbedaan usia kalau misalkan menikah itu, misalkan aku saranin sih kalau misalkan mau nikah muda pun nggak boleh usianya seumuran gitu. Kalau bisa laki-lakinya lebih dewasa. Karena nanti laki-laki itu akan lebih membimbing istrinya gitu. Untuk membimbing masalah kedewasaannya kan nanti akan lebih dewasa, lebih bisa mengalah. Misalkan kalau ada masalah sih, intinya kalau misalkan ada masalah itu harus langsung diobrolin gitu. Jangan sampai diem-diem atau malah curhat ke orang lain atau malah update status. Jadi kayak suami saya itu tipe orang yang kalau misalkan kita ada masalah, dia itu langsung bakalan langsung kenapa sih gitu, masalah apa sih, langsung nyelesain saat itu juga. Walaupun misalkan saya nggak mau nyelesain nih, sayanya males gitu, sayanya diem, dia bakalan maksa untuk nyelesain saat itu juga. Kalau misalkan sayanya lagi yang ngambek, dia bakalan maksa saya untuk meluk dia gitu. Wow. Jadi intinya pada saat pertengkaran itu sih sebenarnya pelukan sih, butuh pelukan. Jadi kalau misalkan pasangan lagi marah, terus misalkan pasangan kita tiba-tiba meluk, itu insya Allah hilangnya marahnya bakal hilang sih, saya yakin. Pelukan itu beneran ngefek banget ke emosi, ke keadaan, ke mood itu, ke perasaan itu beneran ngaruh banget. Makanya kalau misalkan orang yang lagi sedih itu sebenarnya butuh pelukan. Wow, ini menarik sih. Kak, tapi kan yang nikah muda kan secara finansial katanya belum siap. Kakak gimana ketika nikah muda usia 19 tahun, apakah finansial sudah cukup? Kan orang khawatir soal itu tuh. Finansial. Kalau finansial itu sebenarnya semuanya nggak ada yang langsung mapan gitu ya. Kalau misalkan masalah keuangan atau finansial itu pasti semuanya bermula dari nol. Nah, yang penting itu si istri itu selalu mendukung dan selalu selalu sabar gitu dalam setiap keadaan. Karena kalau misalkan laki-laki itu sebenarnya butuh dukungan dari si istri. Jadi kalau misalkan laki-laki belum mapan, istri tuh ya ngedukung, dukung dengan misalkan dengan cara semangat dan ngeyakinin suami kalau suami itu suatu saat akan sukses, suami itu suatu saat akan mapan. Jadi bukan misalkan suami lagi ngedown nih usahanya atau pekerjaannya gitu. Usahakan si istri itu jangan sampai malah memperburuk keadaan dengan kamu malah menjelek-jelekan dia, misalkan kamu sih kayak gini misalkan ini ya. Tapi kita harus tetap ngedukung dia dengan kata-kata yang positif, misalkan gak apa-apa, kamu pasti bisa, gak apa-apa, kamu sudah berusaha dengan baik, insya Allah aku bakalan bantu kamu gitu. Jadi intinya dalam rumah tangga itu kita harus saling pengertian sih. Jadi kalau misalkan salah satu yang down, berarti salah satu yang menyemangati gitu. Karena kan memang yang namanya keuangan itu dalam rumah tangga emang beneran ngaruh banget ya. Bahkan memang saya yakini kalau dalam rumah tangga itu banyak sekali perceraian hanya karena tentang finansialnya yang misalkan suaminya jadi nganggur kah atau apa. Jadi segala sesuatu pun memang kuncinya harus bermusyawarah, harus kerjasama, dan suami pun harus selalu minta pendapat istri sih. Jadi kalau misalkan mau mengambil satu keputusan yang memang itu berat, itu harus kalau bisa didiskusiin sama istri. Jadi biar tahu masalahnya tuh, kuncinya tuh jadi komunikasi sih, komunikasi yang baik gitu. Wow. Kalau kita komunikasinya baik, insya Allah bakalan semuanya juga bakalan lancar. Wow, ini menarik sih buat orang-orang yang nonton.
mungkin bisa belajar banyak soal kisah ini. Tapi gini Kak, maksudnya, bagaimana kemudian suami Kakak meredam emosi? Kan ini hal yang penting. Laki-laki kan biasanya emosional tuh kalau kalau pulang ke rumah atau ada kerjaan di tempat kantornya. Terus kalau laki-laki itu marah misalnya, gimana Kakak meredam emosi Kakak? Kadang-kadang kan sebagai istri kadang kesel kan. Tuh ini kok datang-datang marah gitu. Itu gimana caranya? Mungkin orang-orang yang nonton nih bisa belajar seperti itu. Jujur nih ya, suami aku itu emang tipe yang jarang pemarah sih. Oh. Tipe yang sabar banget. Dia itu orang yang paling sabar, tapi memang sekalinya orang sabar itu sekalinya marah emang nyeremin. Okay. Tapi lebih banyak nggak jarang marahnya gitu sih. Tapi kalau misalkan aku itu kalau suami lagi marah, aku tanya dulu dia masalahnya apa. Misalkan kalau misalkan dia pengen menyendiri dulu, ya aku biarin dulu dia menyendiri. Kadang kan misalkan kalau laki-laki tuh misalkan lagi marah itu kan kadang bukan tentang bukan marah ke kita, atau bisa jadi karena ada kerjaan yang nggak beres gitu kan, bisa aja marahnya kayak gitu. Makanya ya udah, biasanya aku tuh bisa tahu gelagat dia kalau misalkan lagi ada masalah. Dia akan misalkan menyendiri, atau misalkan pengen keluar dulu lah, atau misalkan kalau yang merokok itu kan ngerokok dulu di luar, ngadem gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya aku biarin aja dulu dia buat kayak semacam me time-nya sendiri, buat nenangin dulu. Jadi aku bisa ngerti kalau misalkan dia dalam keadaannya emosinya nggak stabil, dia itu pengennya digimanain nih gitu kan. Makanya kalau dia lagi nggak stabil emosinya, biasa kan dia itu harus tenangin dulu diri kan, kayak misalkan merokok dulu atau ngapain. Nah, aku biasanya nggak berani untuk maksa dia untuk cerita, maksa dia untuk ngejelasin gitu. Aku biarin aja dulu dia maunya gimana, misalkan ngeredain emosi atau dengan cara bagaimana, misalkan merokok dulu lah di luar atau apa gitu. Baru deh setelah dia udah tenang, baru dia ngejelasin dia kenapa gitu. Itu sih Kak. Wow, ini menarik sekali ini. Sebagai pasangan muda Kak, 9 tahun yang lalu, ini kan belum pernah ngurus anak ya. Gimana tuh ngurus anak tuh? Mungkin bisa di-share juga tuh. Itu kan tantangan banget tuh, ganti popok lah, terus kemudian bikin susu lah. Gimana itu? Kalau masalah ngurus anak, beneran sih asli. Aku tuh dari anak pertama, aku ngurus anak sendiri sama suami aku. Jadi kalau ngurus anak sih untungnya memang harus pasangan itu harus kerjasama. Nggak boleh misalkan kamu aja deh kan ngurus anak, tugasnya istri gitu. Apalagi kalau itu kan anak pertama. Alhamdulillahnya tuh suami aku tuh ngerti, jadi kita tuh seringnya gantian gitu. Kalau misalkan malam, kalau misalkan bikin susu tugasnya aku, tapi kalau misalkan bayinya nangis, misalkan pipis gimana ganti popok, suami yang bangun gitu. Jadi gantian kita bagi tugas. Jadi biar lelahnya tuh bareng-bareng gitu. Wow, ini menarik. Memang perlu banget ya kerjasama itu ya dalam sebuah pernikahan ya. Iya, benar banget. Wow. Benar banget Kak. Ini menarik. Bagaimana kemudian respon dari orang tua si cowok ketika ingin melamar kakak, ketika masih muda banget? Apakah keberatan atau menerima seperti itu? Mungkin bisa dibagikan Kak. Jujur nih ya, karena suami aku itu asli Jawa ya. Kalau misalkan orang Jawa itu kan memang kebanyakan harus mapan dulu baru nikah. Betul. Maksudnya usianya kan jarang yang nikah muda tuh sama ya. Betul. Posisinya waktu itu suami aku kan sama sekali belum lulus kuliah, masih masa-masa kuliah gitu. Dan memang untuk pertama-tama mereka nggak menyetujui sih ketika suami aku izin untuk nikah. Tapi setelah suami aku ngenalin aku ke keluarganya, dari situ baru direstui. Untuk sebelum ketemu sama aku sendiri sih pertamanya mereka kayak
kenapa harus nikah muda gitu? Nanti dulu lah, usianya belum cukup gitu, belum lulus kuliah lah, belum mapan lah, keuangannya segala macam pokoknya komentarnya. Cuman waktu itu langsung suami aku tuh inisiatif buat ngajak aku ngenalin ke mereka, dan alhamdulillahnya setelah aku dikenalin ke keluarganya, mereka pada setuju sih, Kak. Wow. Entah bagaimana setelah perkenalan itu mereka menyetujui. Wow, ini menarik. Berarti cinta itu sebenarnya butuh perjuangan juga ya? Iya nggak sih? Iya, benar banget. Wow, ini menarik seperti itu. Karena kalau kita lihat pasangan yang nikah muda, struggle-nya adalah struggle soal izin, atau struggle soal bagaimana rasa percaya diri, atau rasa percaya sama satu dengan yang lain juga nggak ada, seperti itu. Dan kemudian kan gini Kak, maksudnya, kenapa sampai orang-orang menganggap bahwa orang nikah muda itu pasti cerainya cepat? Konsep masyarakat kita. Mungkin Kakak bisa membagikan kenapa orang-orang stigmanya seperti itu. Sementara Kakak bisa langgeng 9 tahun seperti itu. Ya, kalau menurut aku sih biasanya yang nikah muda itu faktornya adalah kedewasaan sih ya. Karena memang pasti orang mikir kalau misalkan muda-mudi nikah itu pasti kurang dewasa gitu kan. Kurang bisa saling pengertian. Makanya banyak yang kisah perceraian gitu, baru setahun apa 2 tahun udah cerai. Tapi sesungguhnya kalau misalkan salah satu aja bisa saling pengertian gitu, kuncinya sih kita tuh harus saling kerjasama, saling pengertian. Dan memang aku juga sebenarnya pada awal-awal ada masalah, pasti ada aja ya, rumah tangga itu nggak mungkin nggak ada masalah. Cuman kita itu selalu yakin bahwa kita itu saling mencintai gitu. Jadi intinya gimana cinta kita bisa menyelesaikan masalah gitu. Kalau misalkan suami sih seringnya ngomongnya gini, cinta aku tuh ke kamu lebih besar daripada kekecewaan aku ke kamu gitu. Jadi seberapa besar pun kamu mengecewakan aku tetap akan mencintai kamu. Oh, mantap. Ini menarik sih. Tapi wow, ini menarik. Tapi gini Kak, maksudnya aku penasaran karena bagaimana kemudian Kakak bisa percaya sama suami Kakak? Apakah Kakak pernah sempat rasa curiga seperti itu sehingga kita tukeran akun IG yuk gitu, atau gimana? Apakah Kakak sempat merasa tidak percaya atau sempat merasa ragu dengan suami Kakak seperti itu? Sempat, pasti yang namanya cemburu itu ada ya, apalagi wanita itu emang hobinya cemburuan. Hobinya cemburuan, tapi emang kita tuh saling berdua itu saling bebas ya. Maksudnya saling bebas itu bahkan Google Gmail, Instagram ataupun segala macam pun kita saling nyambung. Jadi saya kontak Gmail saya bisa ada di HP dia, dan Gmail dia tuh bisa ada di saya. Terus Instagram juga kalau saya mau, saya tahu kok, maksudnya password dia segala macam. Dia tahu password Instagram saya segala macam. Pokoknya kita intinya saling terbuka lah. Kalau dalam rumah tangga itu harus saling terbuka gitu. Wow. Kalau udah saling terbuka kan kita jadi kayak terserah deh mau ngapain juga udah tahu ini gitu. Jadi apalagi kalau misalkan segala macam selalu cerita, hal sepele apapun itu tuh harus selalu cerita sih intinya. Kalau rumah tangga itu jangan sampai, ketika rumah tangga itu jangan sampai ada aku, kamu. Jadi kalau yang namanya rumah tangga itu nggak ada aku, kamu, tapi kita gitu. Wow, ini saya itu memang selalu terbuka apapun tentang mau dia ngecek HP saya ataupun baca-baca atau segala macam, karena memang saya nggak ada apa-apa ataupun dia nggak ada apa-apa, saya nggak saling, maksudnya nggak saling apaan sih ngecek HP segala gitu, nggak saling marah walaupun kita saling ngecek HP atau saling apa, nggak ada sama sekali perasaan seperti itu, karena memang selalu dibiasakan untuk terbuka.
gimana kebiasaannya gitu dari awal. Wow. Jadi saling percaya, udah saling percaya, nggak mungkin udah tahu segalanya, nggak mungkin juga gitu, ada hal macam-macam. Oke, wow, ini menarik banget Kak, seru. Tapi suami nge-support Kakak jadi beauty influencer kan dengan 17,5 ribu follower kan, wah pasti banyak dong cowok-cowok yang tertarik gitu kan, yang nge-add, yang nge-DM gitu. Support kah? Atau kayaknya kamu ganti pekerjaan deh gitu? Alhamdulillah sih suami itu nggak pernah ngekang satu aktivitas aku apapun itu. Jadi aku mau ngapain aja, dia selalu dukung. Apapun yang akan mau aku lakuin, dia akan selalu dukung. Dan memang banyak ya, nggak cuma Instagram segala macam, pasti adalah cowok-cowok yang nggak jelas gitu ya, DM atau inbox segala macam. Bahkan jangankan di sosial media atau di jalan pun kan pasti ada aja ya. Betul, kalau cowok-cowok nakal kayak gitu. Nah itu dia makanya. Tapi karena dia tahu kalau misalkan saya itu tipe orang yang cuek ya, jadi kalau misalkan nggak mungkin lah saya seperti itu gitu. Jadi dia selalu, karena dia percaya gitu sama saya, jadi alhamdulillah sampai sekarang pun saya mau ngapain aja terserah saya gitu. Oke, wow. Dia selalu ngasih kebebasan. Wow, ini menarik. Karena nggak tahu ya, banyak artis-artis kan mungkin Kakak tahu lah, banyak yang cerai karena nggak percaya dan yang sebagainya seperti itu. Dan sebenarnya gini Kak, pertanyaanku, sulit nggak sih menanamkan rasa percaya sama suami sendiri? Atau sebenarnya butuh proses seperti itu? Iya sih, semua hal itu pasti butuh proses. Yakinkan aja sama pasangan kita bahwa kita itu memang beneran sayang gitu. Bukan cuman gobalan, tapi misalkan dengan perilaku kita ke dia gitu. Dan yang paling penting sih gini, aku sekarang itu kan emang sering LDR-an ya sama suami. Kalau bisa itu, jangan pernah ngehilangin kata sayang setiap harinya manggil suami ataupun istri itu harus dengan kata panggilan sayang. Karena ucapan sayang itu akan menambah rasa sayang kita ke pasangan kita. Jadi aku tuh sampai sekarang pun kalau baca nih ya WA saya sama suami saya itu kayak orang yang pacaran aja gitu. Padahal sudah nikah ya? Ya, udah nikah lama. Udah nikah lama juga, chattingannya, teleponnya, video call-nya tuh masih seperti orang yang pacaran gitu. Jadi misalkan pagi-pagi, assalamualaikum sayang, lagi ngapain gitu, udah makan belum? Jadi kita tuh selalu ngasih perhatian setiap hari, walaupun itu hal sepele, itu akan menambah rasa sayang kita. Jadi kan kalau misalkan kita udah ngelihat nih perilaku pasangan kita tuh kayaknya sayang banget ya sama saya. Jadi setelah kita tahu perilaku betapa sayangnya pasangan kita sama kita, insya Allah lama-kelamaan kita juga bakalan percaya, oh iya pasangan saya itu beneran bakalan setia gitu. Karena kelihatan kalau misalkan orang yang bener sayang itu kan pasti dia bakalan perhatiannya beda, segala macam itu beda gitu. Makanya kalau misalkan kita pengen dipercaya sama pasangan kita, kita melakukan semua hal itu dengan sebaik mungkin. Oke. Wow, ini menarik nih. Diskusi kita selama 40 menit ini benar-benar bisa orang belajar dari pengalaman Kakak selama 9 tahun. 9 tahun itu cobaannya nggak gampang loh. Iya nggak sih? Iya, benar banget tuh. Iya. Nggak gampang banget. 9 tahun loh, gokil. Kak, mungkin terakhir untuk menutup podcast kita pada malam hari ini. Banyak anak-anak muda yang saat ini mungkin ada yang nikah muda seperti itu, tapi struggle soal trust, soal finansial, soal izin dari keluarga misalnya, atau apapun itu. Apa pesan Kakak buat teman-teman yang mungkin saat ini mengalami atau sedang dalam zona nikah muda seperti itu? Pertama, kalau untuk yang baru mau nikah nih ya, yang seperti yang udah aku jelasin dari awal,
kita alasan kita nikah itu apa dulu. Jadi kalau bisa nih, yang tadi aku tuh kan sholat istikharah dulu kan sebelum nikah. Nah, kalau yang muslim mungkin bisa sholat istikharah dulu biar tahu bermusyawarah kan gitu sama Tuhan gitu kan. Nah, biar bisa dikasih jawaban bahwa kita tuh lanjut. Kalau misalkan belum nih ya, belum nikah ya, lanjut nggak ya gitu. Kita bisa dikasih, soalnya biasanya jawaban dari sholat istikharah itu bakalan adalah jawaban yang benar dan terbaik untuk kehidupan kita selanjutnya. Pertama itu untuk yang calon mau nikah. Jadi jangan cuman karena bucin banget gitu sampai pengen nikah, jangan, jadi harus benar-benar alasannya itu benar-benar bagus, alasan yang baik gitu kan ya, jangan cuman karena memang bucin banget gitu kan. Yang pertama itu. Dan kalau misalkan udah nikah, yang pasti harus saling mengerti sih, saling mengerti dan harus saling tahu kelemahan, kekurangan, dan juga selalu selalu mengkoreksi diri sendiri sih intinya. Misalkan aku ini selama ini udah bener nggak ya memperlakukan pasangan aku gitu, apa aku udah melakukan yang terbaik untuk pasangan aku gitu. Jadi karena aku setiap harinya itu dalam segala hal ya, dalam segala maupun sifat itu kan kadang kita dari usia belasan tahun menuju 20 tahun, 21, itu kan pasti ada perubahan menuju semakin dewasa. Betul, nah, setiap harinya kita harus merenungi apa sih kesalahan kita di masa lalu, terus apa yang harus kita perbaiki untuk jadi berusaha untuk menyenangkan pasangan kita gitu. Kayak misalkan kalau misalkan untuk masalah penampilan nih, misalkan memang suami kita nggak sama sekali nggak komentar, misalkan ya, saya sendiri suami nggak pernah komentar tuh. Cuman kan akan lebih baiknya kalau misalkan kita bisa berpenampilan lebih baik, misalkan kayak skincare atau belajar make up dan tampil lebih cantik di depan pasangan, otomatis pasangan lebih sayang dan bisa lebih senang kan. Jadi gimana caranya fokus masing-masing itu pengen ngebahagiain pasangan. Misalkan nih, istri pengen ngebahagiain suami pengen ngebahagiain istri. Berarti kita saling-saling bahagia dong, sama-sama saling bahagia. Kalau misalkan fokus kita itu. Jadi pikiran kita kalau misalkan sudah berkeluarga itu jangan cuma pengen ngebahagiain diri sendiri. Jadi kita harus bagaimana caranya kita membahagiakan pasangan kita, bagaimana caranya kita bisa mengerti pasangan kita gitu. Intinya sih kita jangan memikirkan diri sendiri. Dalam melakukan apapun harus selalu konsultasi dengan pasangan, maupun itu suami ataupun istri. Karena kebanyakan nih ya, banyak banget suami yang tidak mau terbuka kepada istrinya, jadi sembunyi-sembunyi dalam hal apapun. Nah, padahal kunci kebahagiaan atau kesuksesan rumah tangga itu kita saling terbuka. Jadi mau hal apapun, hal sepele apapun harus saling terbuka. Jadi kalau misalkan kita terbuka, kita bakalan tahu kalau misalkan ada masalah pun bakalan saling cari solusi dua-duanya. Nggak cuman kalau misalkan satu masalah, si istri punya masalah, suami punya masalah, solusinya yang jadi pikiran kan satu orang. Tapi kalau misalkan satu masalah terus yang berdiskusi dua orang, berarti kan yang memikirkan solusinya itu dua orang gitu. Jadi solusi akan muncul ketika kita bisa bermusyawarah dengan orang lain, bisa bekerja sama, saling terbuka. Intinya sih dalam rumah tangga itu saling terbuka. Karena apalagi banyak banget rumah tangga yang bahkan istri pun banyak yang selalu menyembunyikan sesuatu dari suaminya. Jadi nggak boleh sampai ada kebohongan sedikit pun. Intinya sih itu. Kalau ada satu saja kebohongan, pasti bakalan ada kebohongan lainnya kan. Betul. Kalau kita satu kali berbohong, pasti berbohong lagi gitu. Jadi menurut saya sih, karena saya itu sama suami dari dulu selalu terbuka, apapun itu. Jadi kita alhamdulillah masalah apapun selalu bisa kita selesaikan bersama-sama. Wow, ini menarik sekali teman-teman. Kak Narisa, terima kasih banyak sudah hadir dan sudah membagikan pengalaman hidup
Kak Narisa sebagai seorang beauty influencer dan juga sebagai ibu rumah tangga yang memang tough survive 9 tahun dan usia menikah muda tuh jarang diterima oleh masyarakat Indonesia, tapi kakak berani mengambil pilihan itu hal yang sangat berani dan aku sangat apresiasi seperti itu. Wow, keren banget. Kak Narisa, terima kasih banyak. Aku akan stop record dulu. Oke.